Halo, selamat siang teman-teman. Kita akan review singkat untuk IHSG hari ini. Mumpung masih jeda ya, sesi 1 29 Mei 2024. Seperti teman-teman lihat, hari ini IHSG dihantam 1,70% minusnya ya. Review 7253 dan saat ini 7127, jadi 123 poin turun. Oke, ada supportnya di 70.080-an lah ya, 7.080-an, dan major supportnya bisa jadi sampai ke 7.050, 7.040-an. Oke, ini dia. Yang akan kita bahas hari ini dan cukup menarik adalah mengenai saham SRAJ nih, dan juga saham Brand. Saham ini mendapat notifikasi X. Oke, notifikasi X. Jadi kalau kita, apa itu notifikasi X? Nah, ini ada 15 notasi khusus ya. Kalau kita lihat tuh ada 15 notasi khusus untuk dunia pasar saham ya. Nah, apa aja itu? Ada, teman-teman bisa lihat, ada B, ada M, ada E, ada A, D, L, S, C, dan X. Nah, yang membuat saham Brand dan SRAJ menjadi atau masuk ke dalam sistem perdagangan FCA. FCA itu full call auction, adalah notifikasi X. Perusahaan tercatat memenuhi kriteria efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus, gitu ya. Nah, karena notifikasi inilah, nanti teman-teman bisa googling, ada 15 notifikasi itu. Nah, karena notifikasi inilah akhirnya saham Brand dan SRAJ ini masuk ke dalam kategori X atau kategori FCA ya, transaksinya. Oke. Kalau kita lihat SRAJ, ini sebenarnya saham favorit kita ya. Kita untungnya sempat keluar sebelum disuspend. Nah, ini setelah cukup lama dia disuspend dari tanggal 20 Maret hingga tanggal kemarin di 27 Mei. 2 bulanan ya, 2 bulan. Kemudian Brand ini lebih singkat, tapi nggak tahu, ini hanya 2 hari dan langsung di notifikasi X. Nah, kita nggak tahu nih apakah gara-gara ini. Sudah banyak juga yang mengeluhkan sebenarnya ya, semenjak dikeluarkannya sistem perdagangan full call auction kepada saham-saham yang masuk ke dalam kategori notifikasi X. Banyak sekali pelaku pasar yang cukup meneriakkan ketidaknyamanan ya dengan sistem perdagangan seperti itu. Dan ini alhasil 10% ya, dia maksimal ARB-nya itu 10%. Jadi kalau ini 10% terus nanti turun, kita nggak tahu ya, lumayan ya, dari 10.000 gitu. Padahal ini saham kapitalisasinya cukup besar sudah ya, bisa jadi terbesar sudah ya, 1.354 triliun guys, ya kan. Nih teman-teman lihat, sudah ngalahin BCA nih kalau nggak salah. Kalau kita lihat BCA ya, oh iya betul kan, tadi 135, ini masih 111. Jadi ini cukup memukul pasar, dan pelaku pasar yang memiliki saham ini ya cukup
harus bersabar. Ini kita nggak tahu seperti kenapa regulator seperti ini, kita nggak tahu, katanya melindungi konsumen gitu. Bahkan ya ini makin sepi ya pasar ya, total hari ini masih 7 triliunan. Kalau kita lihat dulu saat COVID itu bisa transaksi itu bisa sampai 15 minimal sampai 20 bahkan ya, 20 sampai 25 triliun satu hari. Dan sekarang turun lagi. Jadi semakin tidak menarik ya IHSG sebenarnya, walaupun sebenarnya sangat subur ya, sangat subur. Maksudnya peluangnya tuh besar sekali teman-teman. Tapi kita nggak tahu ada pertimbangan apa. Tapi dari alasan-alasan yang disampaikan ya karena ingin melindungi konsumen, ingin membuat konsumen itu bisa lebih jernih ngelihat pergerakan sahamnya seperti itu. Oke, ini yang terjadi hari ini mungkin karena itu gitu. Walaupun kita lihat sebenarnya BBCA Big Four ya, BBCA, BBRI ya, kemudian yang hari ini yang menopang tuh hanya dua ya, sektor kesehatan beberapa dan sektor tambang ini, sektor pelayaran ya, ada SMDR dan Temas yang hari ini bergerak cukup lumayan ya dari pagi tadi. Tapi untuk scalpingan saja ya teman-teman, seperti itu ya. Ini BBNI juga BMRI. Nah ini dia. Oke, jadi ini sebenarnya menjadi penopang atau ini juga yang membuat ya, Big Four ini yang membuat IHSG anjlok sampai 1,7 ini, mungkin sampai closing bisa sampai 2%-an ya closing nanti sesi 2. Jadi sebenarnya masih pisau jatuh, kita wait and see dulu. Kalau secara teknikal seperti BBRI kalau kita lihat secara teknikal sudah break, yang paling breaknya ini support paling major di 46, sekarang udah di 4400. Lalu kita mundurin lagi MA nya ke MA 200 lebih, 300an lah ya. Nah ini udah OTW ke support selanjutnya di 4220-an nih teman-teman, 4200 deh. Jadi jangan tangkap pisau jatuhnya, teman-teman harus lebih sabar. Tetapi yang udah kadung, yang saya tahu ada banyak beberapa member yang ada punya barang di atas ini 5300-an. Ya sabar saja, kalaupun masih ada amunisinya mungkin bisa averaging di sini ya 4200-an. Oke, begitu juga yang BMRI. Ya, BMRI ini udah mencapai support ini, ya mungkin bisa lebih sabar juga ya. Kalau kita lihat ini weekly-nya, kita ganti ke weekly dulu. Nah ini dia ke 5500-an, 5500-an, dan major supportnya bisa sampai ke 5000-an pas. Lalu dengan BBNI ada supportnya di sini teman-teman, cukup jauh masih ya di 4200-an, 4250-an ya. Mungkin baru bisa masuk di situ, atau yang konservatif bisa tunggu di 3575 sekalian ya, sabar aja nonton sekalian ya. Mungkin masih akan belum terjadi rally di bulan Juni ini teman-teman, kita lihat saja. Lalu dengan BBCA seperti apa, teman-teman bisa tunggu mungkin di sini di 8600-an, atau mungkin yang lebih konservatif di 8000 seperti itu ya. Itu teman-teman, saya pikir itu ya, tetap waras saja teman-teman. Kita yang menyesuaikan ya namanya kita masih retailer, kita yang mengikuti
ilmu tenang, nggak ada jalan lain, ilmu tenang, tetap waras, tetap bekerja dengan sebaik-baiknya buat para pekerja, karyawan, dan lain-lain. Pengusaha ya tetap berusaha dengan baik, nggak usah panik. Selalu ada peluang di saat terjadi, ya saya bilang ini udah lumayan crash ya jatuhnya ya. Walaupun sebenarnya ekonomi Indonesia baik-baik saja, cuman ini crash di bursa saja ya. Tadi yang pertama karena FCA dan peraturan-peraturannya itu, saham-saham besar ini dikasih notifikasi X gitu. Jadi ini crashnya di bursa. Tetap kita harus jeli dan melihatnya secara jernih. Ini peluang untuk kita boleh masuk di saat-saat yang benar ya. Seperti tadi di Big Four Bank itu kita lihat support-supportnya. Oke, ikutin terus kita. Jangan lupa di subscribe dan disebar sebanyak-banyaknya ke teman-teman pemula lain yang membutuhkan literasi di pasar saham. Oke, God bless you all. Happy cuan, tetap semangat. Bye-bye.